Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Aibak dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan matematika tentang suku banyak sebagai tugas praktik matematika minat. Ya, ini pengertian dari suku banyak ya. Suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertinggi lebih besar dari 2, dan ini adalah bentuk umum dari suku banyak ya, X sama dengan segini-segini dengan keterangan n, ini n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak, ini n. Variabel x adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya x, ini x. Terus koefisien a adalah bilangan yang mengikuti variabel, ini a. Dan ini contoh persamaan dari sistem polinomial nih, kayak gini. Jadi ini yang tadi keterangannya, ini a nya, ini x nya atau variabelnya, nah ini n nya nih, derajat cukup banyak. Selanjutnya operasi suku banyak. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Contoh soalnya diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 9x plus 10, dan gx sama dengan 4x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 10x plus 5. Maka nilai fx plus gx adalah, jadi ini tinggal ditambahin kayak biasa ya. Jadi fx yang ini ditambah gx nya ini biar mudah dikelompok-kelompokin, yang x pangkat 3 sama x pangkat 3, yang x kuadrat sama x kuadrat. Jadi begini ya, jadinya ntar 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 3 sama dengan 6x pangkat 3, 5x kuadrat plus 7x kuadrat sama dengan 12x kuadrat, 9x ditambah 10x sama dengan 19x, 10 tambah 5 sama dengan 15. Operasi suku banyak yang kedua ada perkalian. Langsung aja ke contoh soalnya, 3x min 2 dikali 2x plus 5 kuadrat. Ini kalau kayak gini, ini dikuadratin dulu, dijabarin jadi kayak gini kan, dikuadratin 4x kuadrat plus 20x plus 25. Setelah itu baru dikali yang depannya, 3x min 2. Ini perkaliannya kayak biasa aja, pelangi gitu, jadinya 3x kali 4x kuadrat jadi 12x pangkat 3, 3x plus 20, 16 pangkat 2, ya dan seterusnya lah. Jadinya seperti ini jawabannya. Operasi suku banyak yang ketiga ada pembagian. Bentuk umumnya seperti ini, fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Fx sama dengan polinom itu suku banyak, px merupakan pembagi, hx sama dengan hasil bagi ditambah sx sama dengan sisa. Ya, ini contoh pembagian yang pakai angka ya, biar nggak bingung. Contohnya ini x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 4x plus 50 dibagi x min 3. Ini pembagiannya mudah ya. Ini pertama dari depan ya, x pangkat 3 dibagi x min 3, x pangkat 3 dibagi x kan sisanya x kuadrat. Nah, kita tulis di sini nih x kuadrat. Nah, habis itu ini x kuadrat itu dikali ke sini. Jadi x kuadrat kali x itu kan x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikali 3 jadinya min 3x kuadrat, dikurangin terus ini jadinya min 4x kuadrat ya, karena min 7 dikurang min 3 jadinya min 4. Jadi min 4x kuadrat ini diturunin jadi 4x, dibagi lagi ke sini, min 4x kuadrat dibagi x itu jadi sisa x nya 1 ya, jadi x biasa, berarti min 4x dikali lagi ke sini, jadinya ntar min 4x kuadrat plus 12x ya, karena min 4x dikali min 3 jadi plus 12x, dikurangin ini habis jadi 0, sisanya x biasa, ini jadi min 8x. Min 8x ini 50 diturunin jadi plus 50. Habis itu dibagi lagi,
Ini min 8x dibagi x kan x nya habis, jadi sisa min 8 doang. Min 8 dikali ke sini jadi min 8x plus 24. Min 8 kali min 3 plus 24, ininya habis, min 8x min 8x kan habis, jadi ini dikurangin jadi 26. Nah kan tadi ada px, ada hx, ada sx ya. Px ini pembagi, ini hx hasil bagi, sini sx sisa. Nah kalau ini polinomnya nih, ini fx nya. Ada cara lain dari pembagian polinom, yaitu cara Horner. Seperti ini kelihatannya ya. Biar nggak bingung, langsung aja kita ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5 dibagi x plus 1. Kita pakai cara Horner. Ini x nya berarti min 1 ya, ini kan x plus 1. X plus 1 berarti x semenangan min 1, ditaruh sini. Nah untuk dalam sininya itu dari sininya nih, cuma yang ditulis tuh konstantanya doang, angka-angkanya, variabel nggak usah. Pertama kan dari sini ya 2x kuadrat pangkat 3, berarti 2 nya kita ambil, terus ini 3x kuadrat, 3 nya kita tulis. Karena di sini yang x biasanya nggak ada, di sini kita tulis 0 aja. Emang harus ditulis tapi 0 karena di sini x nggak ada. Baru angka 5 ditambah 5. Nah caranya pertama, ini angka 2 ditaruh aja di sini, ditulis 2. Setelah itu 2 dikali min 1 ditaruh di sini di bawah 3. 2 kali min 1 min 2. Nah ini 3 ditambah min 2 jadi 1 ya. 1 dikali min 1 ditaruh sini bawahnya 0, min 1 ditambah lagi 0 tambah min 1 min 1 min 1 dikali min 1 1. Setelah itu ditambah lagi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah ini merupakan sisa ya. Terus yang di bawah-bawahnya ini tuh merupakan hasil bagi hx. Jadi dari penyelesaian tersebut diperoleh 2x kuadrat plus x min 1 sebagai hasil bagi derajat 2 dan 6 sebagai sisa pembagian. Selanjutnya ada teorema atau dalil sisa. Teorema ini digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian suatu suku banyak tanpa mengetahui suku banyak dan atau hasil baginya. Bentuk umum dari teori sisa adalah sebagai berikut. Misalkan suku banyak fx dibagi dengan px memberikan hasil hx dan sisa sx, maka diperoleh hubungan seperti ini ya. Sama kayak tadi lah, mirip. Jika fx suku banyak berderajat n dan px adalah pembagi berderajat m dengan m lebih kurang sama dengan n, maka diperoleh hx adalah hasil bagi berderajat n kurang m. Sx adalah sisa pembagian derajat maksimum m-1. Nah daripada bingung, mending kita langsung aja ke contoh soal. Ya ini ada contoh soal teorema sisa atau dalil sisa ya. Carilah sisa pembagi suku banyak 8x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5 dengan x plus 2. Ini pembahasan yang pertama dengan menggunakan cara substitusi. Jadi ini kan x sama dengan min 2, jadi f min 2 sama dengan dimasukin aja nih min 2 nya ke sini, jadi 8 dikali min 2 pangkat 3 dikurangin 2 dikali min 2 pangkat 2 plus 5. Kan min 2 pangkat 3 kan min 8 ya, min 8 kali 8 tuh min 64. Sini min 2 di pangkat 2 tuh 4 dikali min 2 sama dengan min 8 tambah 5 jadinya min 67. Jadi sisanya s sama dengan atau sisa f min 2 sama dengan min 67. So, kedua dan menggunakan cara Horner. Ini jadinya kan dari x min 2 taruh sini, terus kita tulis ini aja kan angka-angkanya. Karena ini x yang nggak ada, jadi ini ada 0. Ini kan 8 min 2 x min 2, terus x yang nggak ada jadi 0 sama 5. Pakai cara yang kayak tadi, ini 8 langsung ditaruh aja ke sini. Habis itu 8 dikali min 2 jadi min 16.
Ini ditambahin nih, min 2 tambah min 16 min 18 dikali min 2 sama dengan 36. 0 tambah 36 dikali min 2 min 72. 5 ditambah min 72 sama dengan 67, sama kayak tadi ya. Jadi emang bener F min 2 sama dengan min 67. Pakai cara dua-duanya bener ya, nggak ada yang salah ya. Selanjutnya ada teorema faktor. Ini teori doang ya. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Pada teorema faktor menjelaskan dua konsep, yaitu jika Px habis dibagi Qx atau mempunyai sisa 0, maka Qx adalah faktor dari Px. Jika Px sama dengan Fx kali Gx, maka Fx dan Gx adalah faktor dari Px. Ini teori memang sedikit ngebingin, tapi kalau contoh soal kita lihatin pasti langsung ngerti. Nah, ini contoh soalnya ya. Suku banyak Fx sama dengan 3x pangkat 3 min 13x kuadrat plus 8x plus 12 dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktor linearnya menjadi ini antara A sampai E. Pembahasannya kita langsung bahas. Fx nya segini, suku tetapnya sama dengan AO sama dengan 12. Nilai K yang mungkin adalah faktor bulat dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12 FPB nya ya. Kita masukin aja K sama dengan 1, berarti dimasukin ke ini ya, Fx nya berarti F1 sama dengan 3 kali 1 pangkat 3 terus min 13 kali 1 pangkat 2 min 13 plus 8 kali 1 8 plus 12, ini kan jadinya 10. Karena 10 tidak sama dengan 0, maka x min 1 bukan faktor dari Fx. Selanjutnya kalau satunya min atau min 1 dimasukin, jadinya jawabannya min 12. Min 12 itu bukan sama dengan 0, jadi x plus 1 bukan faktor dari Fx. Selanjutnya untuk K yang sama dengan 2, kita masukin F2 ke XX nya, didapat jawabannya 0. Karena F2 sama dengan 0, maka X min 2 faktor dari Fx. Faktor Fx yang lain dapat ditentukan dari hasil bagi suku banyak Fx oleh X min 2 dengan cara Horner. Ini kan X min 2 berarti X sama dengan 2, terus yang bagian dalamnya biasalah angka-angka yang doang yang ditulis, X nya nggak usah. Ini 3 kita turunin aja langsung ke sini, terus 3 dikali 2 kan 6, min 13 tambah 6 min 7, min 7 kali 2 sama dengan min 14, 8 tambah min 14 min 6 dikali 2 sama dengan min 12 sama min 12 sama dengan 0. Nah, ini koefisien hasil bagi atau Hx ya. Jadi hasil baginya adalah 3x kuadrat min 7x min 6 dan dapat difaktorkan menjadi 3x plus 2 sama x min 3. Jadi suku banyak Fx dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktor linear sebagai x min 2 terus 3x plus 2 sama x min 3. Jadi jawabannya tadi yang C ya, yang ini. Selanjutnya ada akar rasional suku banyak. Menentukan faktor-faktor suatu suku banyak itu ada 3 langkah. Langkah 1, jika x min k adalah faktor dari suku banyak Fx sama dengan ini, maka nilai-nilai k yang mungkin adalah nilai faktor-faktor bulat dari AO yang tadi ya, yang sebelumnya, yang teorema faktor. Terus langkah yang kedua dengan cara coba-coba, yaitu substitusi nilai x sama dengan k hingga diperoleh Fx sama dengan 0. Jika demikian, maka x min k adalah faktor dari Fx. Akan tetapi jika Fk tidak sama dengan 0, maka x min k bukan faktor dari Fx. Yang tadi kan sebelumnya yang teorema faktor. Terus langkah yang ketiga, setelah diperoleh sebuah faktor x min k, faktor-faktor yang lain dapat ditentukan dari suku banyak hasil bagi Fx oleh x min k.
Terus ada yang pertama, sifat akar suku banyak tuh berderajat 3 ya. Ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 0 akan mempunyai akar-akar x1, x2, x3 dengan sifat-sifat jumlah satu akar sama dengan x1 ditambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a. Jumlah dua akar sama dengan x1 kali x2 plus x1 kali x3 plus x2 kali x3 sama dengan c per a. Hasil kali 3 akar sama dengan x1 kali x2 kali x3 sama dengan min d per a. Oh ya, sebelumnya untuk yang polinomial berderajat 2 tuh kayak gini ya. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadinya rumus jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial berderajat 2 sama dengan x1 tambah x2 sama dengan min b per a sama x1 kali x2 sama dengan c per a. Selanjutnya sifat pada bersamaan berderajat 4. Ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx kuadrat plus bx plus e sama dengan 0 akan mempunyai akar-akar x1, x2, x3, x4 dengan sifat-sifat jumlah satu akar sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 x4 sama dengan min b per a. Jumlah dua akar yaitu x1 kali x2 ditambah x1 tambah kali x3 ditambah x1 kali x4 ditambah x2 kali x3 ditambah x2 kali x4 ditambah x3 kali x4 sama dengan c per a. Jadi yang ini tuh ngali-ngaliin semuanya ya. Jadi semuanya ketemu dikali. Setelah itu jumlah 3 akar yaitu x1 kali x2 kali x3 ditambah x1 kali x2 kali x4 ditambah x2 kali x3 kali x4 sama dengan min d per a. Setelah itu hasil kali 4 akar sama dengan x1 kali x2 kali x3 kali x4 kali x3 kali x4 sama dengan e per a. Dari sifat-sifatan tadi kita dapat menurunkan rumus yang sama untuk persamaan berderajat 5 dan seterusnya. Kita amati pola min b per a, c per a, min d per a sama e per a. Ya, ini merupakan contoh soal dari akar persamaan polinomial. Jika salah satu akar dari persamaan 6x pangkat 3 plus mx kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0 adalah 2, maka jumlah ketiga akar persamaan tersebut adalah, ini pilihan ganda ya, ini antara a, b, c, d, e. Langsung aja ke pembahasan. Kita substitusi nilai x sama dengan 2 untuk mendapat nilai m. Kan x 2 ini kan akar sama dengan 2 nih, salah satu akar sama dengan 2. Ini x nya, kita nyari m nya dulu nih dengan cara substitusi. Kita masukin aja langsung ya. X pangkat 3 kan 8 kali 6 48, terus ini 2 pangkat 2 itu 4 kali m jadi 4m, terus min 3 kali 2 sama dengan min 6 ya. Nih tambah 2 sama dengan 0. Langsung aja nih 4m sama dengan ini pindah ke sana semua ke kanan. 4m sama dengan min 44, m sama dengan min 11. Sehingga persamaan suku banyak menjadi 6x pangkat 3 min 11x kuadrat min 3x plus 2. Berdasarkan polinomial di atas dapat diperoleh data pokoknya angka-angkanya aja nih, kayak yang bagian x pangkat 3 itu 6, terus yang bagian x kuadrat itu min 11, terus yang bagian x doang itu min 3, angka biasanya atau a0 itu 2. Terus pakai rumus akar rasional untuk mendapat ketiga jumlah akarnya. Pakai yang tadi ya, yang berderajat 3, x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min a2 per a3. Itu min b per a ya, min b per a sehingga saya jadi langsung aja x plus 1 plus x2 plus x3 sama dengan ininya a2 nya kan min 11 terus a3 sama dengan 6. Karena ini min ketemu min jadinya plus 11 per 6, jadi kan yang a, ini yang a. Ya udah, saya rasa sudah cukup, materinya sudah sampai terakhir ya, sudah selesai. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.